M1 Abrams adalah tank legendaris yang mulai melayani Angkatan Darat AS pada tahun 1980. Tank ini telah berkali-kali membuktikan keandalan dan efektivitasnya dalam berbagai konflik, seperti Perang Teluk, Perang di Afghanistan, Perang Irak, Revolusi Mesir 2011, dan banyak lagi dari tahun 1980 hingga 1996. Tank ini diproduksi oleh pabrik tank Angkatan Darat 5 dan pabrik tank Arsenal Detroit, sementara perancangnya adalah Chrysler Defense, yang kini bernama General Dynamics Land Systems. Secara total, perusahaan ini telah membangun lebih dari 10.000 unit. Dalam video ini, kita akan melihat berbagai versi dan peningkatan M1 Abrams, termasuk model hibrida terbaru, Abrams X. Sejak berakhirnya Perang Dingin, banyak pengguna menganggap bahwa model yang dibuat pada tahap akhir era tersebut masih cukup baik untuk terus beroperasi. Jujur saja, setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak kendaraan baru tersedia di pasar dunia karena banyaknya kendaraan surplus yang dijual secara tergesa-gesa. Untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang disebut sebagai dividen perdamaian. Akibatnya, untuk waktu yang lama, tidak ada dorongan nyata untuk berinvestasi dalam desain tank baru. Namun, itu tidak berarti bahwa perkembangan dalam ranah kendaraan lapis baja berat benar-benar stagnan. Meskipun banyak tank yang beroperasi saat ini masih berakar pada desain era Perang Dingin dan tampak hampir tidak berubah dari tank tahun 1980-an, kenyataannya, mereka telah mengalami banyak peningkatan signifikan. Tidak ada contoh yang lebih jelas dari hal ini selain M1 Abrams, tank tempur utama, MBT, Amerika Serikat. M1 Abrams dirancang untuk mendekati dan menghancurkan musuh menggunakan daya tembak, mobilitas, dan efek kejut. Ini adalah senjata serbu darat dengan profil rendah dan roda rantai penuh, yang memungkinkan pasukan ekspedisi untuk mendominasi lawan mereka melalui daya tembak yang mematikan, kemampuan bertahan yang luar biasa, dan manuver yang berani. M1 Abrams adalah tank tempur utama generasi ketiga Amerika Serikat, dinamai berdasarkan Jenderal Crichton Abrams. Jenderal Crichton Abrams adalah komandan pasukan AS selama Perang Vietnam, dan tank M1 Abrams dinamai untuk menghormatinya. Tank ini ditenagai oleh mesin turbin gas Honeywell AGT-1500 yang menghasilkan 1.500 tenaga kuda. M1 Abrams pertama kali memasuki layanan pada tahun 1980 dan diproduksi untuk Angkatan Darat AS dari 1978 hingga 1992. Versi M1A1 mulai diproduksi pada tahun 1985, diikuti oleh M1A2 pada tahun 1986. Selama operasi Badai Gurun, sekitar 2.000 unit M1 Abrams dikerahkan. Tank ini terbukti jauh lebih unggul dibandingkan kendaraan lapis baja lainnya, dan hingga saat ini, tidak ada satupun M1 Abrams yang dihancurkan oleh tembakan musuh. Sejak saat itu, Angkatan Darat AS terus memodernisasi inventaris M1 Abrams dengan berbagai peningkatan untuk meningkatkan kemampuannya. M1A2 Abrams adalah salah satu tank tempur utama terberat di dunia saat ini. Ada 3 versi operasional dari lini Abrams, yaitu M1, M1A1, dan M1A2. M1A2 mulai diproduksi pada 1986, dan unit pertamanya mulai bertugas di Angkatan Darat AS pada 1992. M1 Abrams diawaki oleh 4 orang, yaitu pengemudi, komandan, penembak, dan pemuat amunisi. Pengemudi M1 Abrams duduk di bagian depan tank, di dalam sebuah ruang khusus, sementara komandan berdiri di dalam menara berputar. Penembak duduk di bagian bawah menara. Tank ini dilengkapi dengan sistem penglihatan termal canggih yang memungkinkan komandan mengidentifikasi target dalam berbagai kondisi dan bahkan menembak 2 target secara bersamaan. Lapisan armor kendaraan ini terdiri dari uranium terdeplesi generasi kedua yang memberikan perlindungan luar biasa terhadap berbagai ancaman. M1A2 ditenagai oleh mesin turbin gas Honeywell AGT-1500 yang pada dasarnya merupakan mesin helikopter yang telah dimodifikasi untuk digunakan pada tank. Mesin ini bersifat multi bahan bakar, sehingga dapat beroperasi menggunakan bensin, solar, bahan bakar penerbangan, atau minyak tanah. Performa mesin ini sangat mengesankan, kompak namun mampu menghasilkan daya yang besar. Meskipun M1 Abrams adalah tank yang berat dan besar, ia tetap lincah, lebih cepat dibandingkan banyak tank lainnya, dan memiliki kemampuan lintas medan yang superior. Selain itu, turbin gasnya memiliki interval servis yang jauh lebih lama dibandingkan mesin diesel, yang membuatnya lebih efisien dalam operasi jangka panjang. Namun, mesin turbin gas ini cukup merepotkan untuk dirawat dan memiliki konsumsi bahan bakar yang jauh lebih tinggi dibandingkan mesin diesel. Meskipun demikian,
Keunggulannya adalah dapat diganti dalam kondisi lapangan hanya dalam waktu 30 menit. Kemudian, paket peningkatan sistem yang dikenal sebagai Sistem Enhancement Package, SEP, diperkenalkan, yang semakin meningkatkan kemampuan M1A2 yang sudah canggih. M1A2 SEP V2 hingga saat ini masih menjadi tulang punggung pasukan lapis baja Amerika Serikat. Secara total, AS membangun 240 unit M1A2 SEP baru, serta mengupgrade 300 unit M1A2 ke versi SEP dan 400 unit M1A1 ke konfigurasi M1A2 SEP. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tank, sistem komputer, paket daya otomotif, serta kemampuan penglihatan malam. M1A2 SEP dilengkapi dengan mikroprosesor yang lebih canggih, layar panel datar berwarna, kapasitas memori yang lebih besar, antarmuka mesin Solier yang ditingkatkan, serta sistem operasi baru yang dirancang untuk menjalankan perangkat lunak modern. Peningkatan lainnya dalam lingkungan operasi perintah mencakup pelindung depan dan samping tambahan untuk meningkatkan kemampuan bertahan kru. Baik SIG utama penembak, Gunneres Primary SIG, maupun penampil thermal independent komandan, Commanderes Independent Thermal Viewer, pada M1A2 SEP telah ditingkatkan dengan jangkauan thermal yang lebih baik. Berkat penggunaan teknologi inframerah generasi kedua Forward Looking Infrared, FLIR, Blok 1. M1A2 SEP juga dilengkapi dengan revitalisasi total pada mesin dan transmisi yang ditingkatkan guna meningkatkan keandalan dan daya tahan saat beroperasi di berbagai kondisi medan. Tank ini dipersenjatai dengan meriam smoothbore 120 mm XM256 buatan Rheinmetall, senapan mesin coaxial M240 kaliber 7,62 mm, senapan mesin berat M2 Browning kaliber 50, 12,7 mm yang digunakan oleh Komandan Tank AS. Iterasi termodern dari Angkatan Darat AS, M1A2 SEP V3, merupakan peningkatan besar dari versi sebelumnya. Versi ini mulai beroperasi pada tahun 2020 dan dilengkapi dengan berbagai teknologi baru, seperti unit daya tambahan, Under Armour Auxiliary Power Unit, radio yang ditingkatkan, teknologi anti-hit, Improvised Explosive Device. Tank ini memiliki berat 73,6 ton, lebih dari 10 ton lebih berat dibandingkan M1 Abrams asli. Namun, saat ini, pengujian untuk M1A2 SEP V4 sedang berlangsung. M1A2 SEP V4 dirancang dengan sistem penglihatan thermal yang lebih baik, deteksi laser yang lebih canggih, serta integrasi amunisi serbaguna XM1147 Advanced Multipurpose (AMP) yang diharapkan dapat menggantikan beberapa jenis amunisi lainnya dalam satu proyektil. Program ini dikembangkan cukup awal untuk memungkinkan integrasi teknologi masa depan, seperti otomasi kecerdasan buatan, AI, Active Protection System, APS, dan sensor canggih yang dianggap penting untuk medan perang modern. Namun, pengembangan Abrams tidak berhenti di situ. Pada Oktober 2022, General Dynamics Land Systems merilis video demonstrasi teknologi yang memperkenalkan Abrams X sebagai solusi transisi antara M1A2 SEP V3 dan SEP V4 menuju tank tempur utama, MBT, generasi masa depan. Meskipun detail mengenai Abrams X masih terbatas, terdapat beberapa petunjuk penting berdasarkan siaran pers General Dynamics Land Systems, antara lain, bobot yang lebih ringan untuk meningkatkan mobilitas dan transportabilitas. Efisiensi bahan bakar 50% lebih baik, tetapi tetap mempertahankan jangkauan taktis setara dengan M1A2 Abrams. Desain turret dan hull yang mengalami perubahan signifikan, memberikan siluet yang berbeda dibandingkan dengan desain M1 Abrams. Sebelumnya perubahan ini masuk akal karena bertujuan untuk menjadikan Abrams X lebih efisien, lincah, dan sesuai dengan tuntutan medan perang modern. Dalam upaya meningkatkan mobilitas baik di jalan maupun di medan berat serta memperbaiki kemampuan transportasi, Abrams X dirancang dengan berat yang lebih ringan dibandingkan pendahulunya. Pada awal tahun ini, Angkatan Darat AS mengumumkan rencana untuk mengurangi emisi karbon sebesar 50% dalam 10 tahun ke depan. Sebagai bagian dari rencana tersebut, mereka berencana beralih ke kendaraan listrik untuk operasi non-taktis. Selain itu, ada kemungkinan bahwa kendaraan taktis juga akan menggunakan propulsi listrik, setidaknya sebagian, berkat kemajuan teknologi saat ini. Abrams X menjadi bagian dari langkah ini dengan mengadopsi sistem propulsi hibrida diesel listrik yang diharapkan dapat memberikan penghematan bahan bakar yang signifikan. Paket daya hibrida ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung strategi iklim dan elektrifikasi Angkatan Darat AS di masa depan. Selain meningkatkan efisiensi bahan bakar, Abrams X juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengawasan senyap dan bahkan memungkinkan beberapa mobilitas senyap, berkat sistem propulsi hibrida diesel listriknya. Dengan ukuran kru yang dikurangi serta kemampuan bertahan dan daya tempur yang didukung oleh kecerdasan buatan, AI,
Abrams X menawarkan fitur kerjasama tim dengan kendaraan tak berawak serta kapabilitas otonom. Ini membuatnya menjadi simpul kunci dalam jaringan pertempuran modern dan berfungsi sebagai jembatan antara M1A2 SEP V3, SEP V4, dan tank tempur utama masa depan. Menurut General Dynamics, rendering resmi dari Abrams X menunjukkan adanya serangkaian kamera di sekeliling tank yang kemungkinan akan memberikan kesadaran situasional 360 derajat kepada kru. Selain itu, ada kemungkinan bahwa General Dynamics dapat menerapkan augmented reality, AR, dengan mengirimkan umpan video langsung dari kamera ke pelindung helm, mirip dengan teknologi yang digunakan pada jet tempur F-35, meskipun General Dynamics belum mengungkapkan secara detail bagaimana mereka berencana mengurangi ukuran kru. Teknologi ini menunjukkan arah baru dalam pengoperasian tank yang lebih otonom dan berbasis AI. Kemungkinan besar, Abrams X akan menggunakan pemuat otomatis alih-alih mengandalkan kru manusia untuk tugas ini. Hal ini sejalan dengan upaya Angkatan Darat AS yang telah lama tertarik pada sistem propulsi listrik konvensional dan hibrida untuk kendaraan tempur, termasuk tank. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah logistik, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan daya tempur. Dengan Abrams X, tampaknya Angkatan Darat AS mengambil langkah maju dalam menerapkan teknologi hibrida dan otonom dalam kendaraan tempur utama mereka. Sejauh ini, dari informasi yang tersedia, Abrams X menunjukkan potensi besar sebagai tank tempur masa depan dengan bobot lebih ringan untuk meningkatkan mobilitas dan transportabilitas, propulsi hibrida diesel listrik untuk efisiensi bahan bakar, sistem pengawasan 360 derajat berbasis kamera, kemungkinan penggunaan augmented reality, AR, untuk kesadaran situasional, integrasi AI untuk mengurangi ukuran kru dan meningkatkan efektivitas tempur. Jika teknologi ini berhasil diimplementasikan, Abrams X bisa menjadi revolusi dalam dunia pertempuran lapis baja. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa lagi.